Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai derivative and foreign currency, concept and common transactions. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Sofi sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dari kelas K. Baik, sebelum masuk ke materi yang pertama, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Alexa Nora Soraya dengan MPM akhir 164. Kemudian saya Melina Amelia Ardi dengan MPM akhir 171. Lalu ada Melati Cahyaning dengan MPM akhir 185. Dan ada Muhammad Ivan Zulkifli dengan MPM akhir 269. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai derivatif. Nah, derivatif ini pengertiannya itu adalah nama yang diberikan pada jajaran sekuritas keuangan, di mana dapat digunakan untuk membatasi paparan bisnis terhadap fluktuasi harga atau tarif. Nah, instrumen derivatif di sini kontrak derivatif terkait dengan fluktuasi harga, suku bunga atau variabel lainnya. Jenis risiko harga dan suku bunga yang umum itu terdiri dari suku bunga, harga komoditas, nilai tukar mata uang asing, dan harga saham. Kemudian ada transaksi hedging. Nah, transaksi hedging atau hedging sendiri ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan transaksi kombinasi posisi yang ada dan kontrak derivatif untuk mengelola risiko. Contoh dari hedging itu ada kontrak forward, kontrak future, opsi, dan swap yang akan saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh yang pertama dari transaksi hedging tadi, yaitu kontrak forward. Nah, kontrak forward itu adalah kontrak yang menegosiasikan antara dua pihak untuk pengiriman atau pembelian komoditas atau mata uang asing pada harga, kuantitas, dan tanggal pengiriman yang telah disepakati sebelumnya. Nah, sebuah kontrak forward itu bisa dilakukan dengan menggunakan net settlement. Nah, net settlement ini itu memungkinkan pembayaran sejumlah uang sehingga para pihak itu berada dalam kondisi ekonomi yang sama seperti pengiriman telah terjadi. Nah, di sini ada contohnya. Itu Big Oil membeli 10.000 barel minyak dengan harga 100 per barel dalam 3 bulan dengan spekulator harga minyak. Ketika kontrak diselesaikan dalam 3 bulan, harganya itu menjadi 110 per barel. Nah, di sini saya jelaskan maksud dari contohnya ini. Jadi, Big Oil itu, jadi kontrak forward itu lebih tepatnya itu seperti perjanjian di awal untuk membeli atau menjual sesuatu di masa depan dengan harga yang sudah disepakati sekarang. Nah, di sini contoh kasusnya, itu Big Oil sepakat untuk membeli 10.000 barel minyak dari spekulator dengan harga 100 per barel, tapi pembeliannya itu baru dilakukan 3 bulan lagi. Nah, artinya Big Oil ini dan spekulator sudah mengunci harga 100 ini, harga 100 yang disepakati hari ini, walaupun transaksi aslinya itu nanti. Nah, kemudian 3 bulan kemudian itu harga minyak di pasar yang tadi disepakati ternyata naik jadi 110 per barel. Nah, kalau dilihat dari situasi ini, Big Oil ini untungnya seharusnya bisa beli dengan harga lama yang 100 tadi disepakati, tapi karena ini kontrak forward yang diselesaikan secara tunai, bukan yang dikirim minyaknya langsung beneran itu, mereka itu tetap harus beli minyak di pasar seharga 110. Nah, tapi karena harga naik, spekulator yang kalah posisi itu harus membayar selisih ke Big Oil itu tadi. Karena mereka sudah sepakat untuk melakukan kontrak forward. Nah, ini yang dinamakan net settlement, di mana spekulatornya itu akan membayar 110 dikurang dengan 100, harga yang sudah dikunci tadi, yang disepakati di kontrak forward, kemudian dikali dengan 10.000, yaitu banyaknya barel minyak yang disepakati di kontrak, sama dengan 100.000. Nah, 100.000 ini untuk penyelesaian yang dibayarkan oleh spekulator. Jadi spekulator tuh bukan tidak mengirimkan 10.000 barel, tapi membayar 100.000 itu ke Big Oil. Nah,
kemudian Big Oil ini akan membeli minyak dari pasar dengan harga 110 per barel, di mana 110 per barel yang dibeli oleh Big Oil ini 100 per barelnya dibayar oleh Big Oil, sedangkan selisih 10 dolarnya itu tadi dibayarkan oleh spekulator. Itu contoh dari kontrak forward. Selanjutnya di sini yang kedua, contoh transaksi hedging itu yang kedua itu adalah kontrak future. Nah, kontrak future dan kontrak forward itu pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama. Kecuali bedanya dari kontrak future dan kontrak forward itu adalah kontrak future ini diperdagangkan dengan mudah di pasar. Nah, untuk keluar dari posisi yang merugikan atau berisiko di masa depan, perusahaan itu cukup menjual atau membeli kontrak yang identik dengan arah yang berlawanan. Bursa kemudian akan membatalkan kedua posisi tersebut, sehingga posisi bersihnya adalah 0. Di sini contoh dari kontrak future itu, jika satu-satunya kontrak future ini adalah 25.000 ons perak di masa depan, untuk melindungi pembelian 110.000 ons perak di masa depan, pilihannya itu ada dua, di bawah hedge atau di atas hedge. Jadi maksudnya ini jika di sini contohnya itu perusahaan ini terkait dengan perusahaan perhiasan. Misal perusahaan perhiasan ini membutuhkan bahan sebanyak 110.000 ons perak di masa depan. Dengan adanya kontrak future itu, dengan satu-satunya kontrak future itu adalah 25.000 ons perak di masa depan, maka perusahaan itu punya pilihan untuk membeli di bawah hedge atau di atas hedge. Dimana kalau di bawah hedge berarti perusahaan itu melakukan pembelian 4 kontrak future, di mana 4 ini dikalikan dengan 25.000, yaitu nilai yang dikontrak, sehingga menghasilkan 100.000 ons perak, di mana 100.000 ons perak ini itu di bawah hedge 10.000. Jadi dari 110 bahan itu tadi, 100-nya itu diamankan dengan kontrak future ini. Sedangkan 10.000-nya itu tergantung dari harga pasar di masa depan, bisa lebih untung atau bisa malah lebih rugi. Kemudian pilihan yang kedua itu adalah di atas hedge. Nah, kalau di atas hedge itu berarti perusahaan melakukan pembelian 5 kontrak future, di mana 5 kontrak future ini dikalikan dengan 25.000 ons perak yang ada di kontrak itu, sehingga nilainya adalah 125.000 ons perak. Nah, 125.000 ons perak ini itu kan ada 15.000 ons perak di atas hedge. Nah, 15.000 ons perak di atas hedge ini itu kemudian bisa untung atau bisa rugi di masa depan. Itu tergantung harga pasar. Nah, 110.000-nya itu sudah diamankan dari pembelian 5 kontrak future ini. Seperti itu contoh dari kontrak future. Nah, kemudian ada contoh transaksi hedging yang ketiga itu adalah opsi. Nah, jenis opsi ini ada call dan put, di mana call itu memberi pemegang hak untuk membeli aset dan put memberi pemegang hak untuk menjual. Nah, pemegang opsi itu memiliki hak tetapi bukan kewajiban untuk melaksanakan transaksi pada harga kesepakatan. Sedangkan penulis atau penjual opsi itu berkewajiban untuk melaksanakan transaksi jika pemegangnya itu menggunakan haknya untuk membeli atau menjual. Nah, di sini contoh dari opsi, itu biaya opsi 1.000 untuk membeli bahan bakar 100.000 galon dengan harga $1 per galon. Nah, jika harga pasar itu adalah 1,1 per galon, pada saat perusahaan membutuhkan bahan bakar, perusahaan itu bisa menggunakan opsi yang dia beli itu tadi, di mana perusahaan akan membayar 1.000 ditambah $1 yang disepakati di opsi dikali dengan 100.000 galon itu tadi, hasilnya itu adalah 101.000. Jadi perusahaan itu hanya membayar 101.000 dan bukan sebesar harga pasar yang saat ini, yaitu 1,1 dikali 100.000. Jadi perusahaan hanya membayar 101.000 bukan 110.000. Nah, sedangkan jika harga pasar ini adalah 0,9 per galon, artinya kan dia lebih murah dari harga yang dikontrak,
di harga opsi yang dikontrak. Nah, perusahaan ini nggak berkewajiban untuk memakai opsinya tadi. Justru perusahaan itu biasanya akan membiarkan opsi tersebut itu berakhir karena lebih murah untuk membeli dengan harga pasar daripada yang di opsi itu tadi. Nah, itu yang dimaksud kenapa pemegang opsi itu memiliki hak tetapi bukan kewajiban untuk melaksanakan transaksi dengan harga kesepakatan. Seperti itu. Selanjutnya, contoh transaksi hedging yang keempat itu adalah swap. Nah, kontrak swap ini adalah kontrak untuk menukar aliran kas yang berkelanjutan. Contoh itu perusahaan memegang utang dengan suku bunga variabel, mungkin tidak menginginkan risiko kenaikan pembayaran bunga di masa mendatang, dan akan melakukan swap menerima variabel dan membayar tetap. Di sini, biar lebih jelasnya, contohnya itu, jika perusahaan saat ini memiliki utang sebesar 1 juta dolar pada tingkat bunga 8%, tetapi bunganya ini mengalami fluktuasi pada suku bunga di masa mendatang. Nah, mereka itu akan melakukan swap yang akan menerima jika kenaikan terjadi dan membayar jika penurunan terjadi dari suku bunga awal yang 8% dan suku bunga variabel. Di sini kalau digambar contoh ini pada tanggal perjanjian swap itu suku bunga variabelnya itu kan 8%. Nah, jika kemudian di periode 1 suku bunganya turun jadi 7% atau 70.000, perusahaan itu akan membayar 10.000 karena di perjanjian bunganya itu kan 8%. Jadi swap ini itu memungkinkan bunganya itu tetap di 8% itu tadi. Jadi kan 8% dari 1 juta itu kan 80.000. Jadi bunganya itu harus tetap 80.000. Nah, jadi jika suku bunganya turun 7%, perusahaan itu akan membayar karena terjadi penurunan membayar 10.000 untuk suku bunganya itu tetap 80.000 di periode 1. Kemudian di periode 2 suku bunganya 8%. Nah, karena suku bunganya 8%, maka dibayar 80.000 karena sesuai dengan perjanjian, jadi tidak ada settlement atau swap pay yang dilakukan ini 0. Nah, kemudian untuk periode 3, jika suku bunganya ini naik 9%, nah tadi yang dikatakan di sini kan kalau misalnya perusahaan itu akan menerima jika kenaikan terjadi. Jadi, jika bunganya ini naik 9%, perusahaan itu sebenarnya wajib bayar 90.000, tetapi karena di kontrak itu 80.000 yang disepakati, maka perusahaan akan membayar 80.000 di mana 10.000-nya ini perusahaan terima dari kontrak swap itu tadi. Jadi yang suku bunga yang disepakati itu tetap 80.000. Di sini perusahaan menerima pembayaran 10.000. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada contoh penggunaan turunan. Jadi untuk membantu memahami ekonomi yang mendasari kontrak derivatif, jadi di buku tersebut itu mengilustrasikan dampak penggunaan kontrak forward dan kontrak opsi terhadap pendapatan. Lalu selanjutnya yang pertama itu ada kontrak berjangka. Jadi kita asumsikan bahwa Grey Company itu menambang tembaga. Jadi perusahaan tersebut akan menambang dan menjual 2 juta poin tembaga selama 4 kuartal berikutnya dan akan menjual semua tembaga yang diproduksinya pada akhir kuartal tersebut. Nah, jadi saat itu proyeksi biaya tetap Grey sejumlah 2.400.000 dan biaya variabelnya itu 0,80 per pon dolar. Nah, berdasarkan angka-angka tersebut, Grey itu perlu menanggung biaya sebesar 4 juta dolar untuk mencapai titik impasnya. Nah, yaitu biaya tetap sebesar 2.400.000 tersebut ditambah biaya variabel sebesar 1.600.000 dolar. Nah, pendapatan titik impasnya yaitu 2 dolar per pon. Nah, jadi di situ tuh ada tabel. Jadi tabelnya tuh tabel berisi laba rugi yang terkait dengan berbagai titik pendapatan per poundnya. Jadi di sini ada yang pertama per pound revenue, di sebelahnya ada profit or loss. Jadi ada per pound revenue-nya tuh ada
2,2 dolar, itu profit or loss-nya tuh 400.000 dolar. Lalu ada per pound revenue-nya itu 2,1 dolar, itu profit or loss-nya tuh 200.000 dolar. Lalu ada per pound-nya revenue itu 2.000, itu merupakan titik impasnya ya. Jadi tidak ada profit, tidak ada keuntungan atau kerugian. Lalu ada per pound revenue-nya 1,9 dolar, itu profit or loss-nya itu 200.000 dolar, itu rugi. Lalu ada 1,8 dolar, itu ruginya 400.000 dolar. Nah, jadi Gray dengan tabel tersebut itu memutuskan untuk menjual produksi masa depannya dengan menandatangani kontrak berjangka dengan Bro untuk pengiriman ke Bro sebanyak 2 juta pound tembaga dalam 1 tahun dengan harga 2,2 dolar per pound. Nah, jadi mengapa Gray memutuskan hal tersebut? Jadi jika proyeksi biayanya tepat, Gray itu tahu bahwa harga 2,2 dolar itu akan menghasilkan keuntungan. Jadi bagaimanapun, resiko fluktuasi harga jual itu telah dialihkan ke Bro. Nah, Bro itu mungkin seorang spekulan yang bersedia mengambil resiko, jadi berharap harganya sebenarnya akan lebih tinggi dalam 1 tahun daripada 2,2, tetapi bersedia menanggung resiko bahwa harganya bisa lebih rendah dari 2,2. Nah, jadi alternatifnya itu Bro mungkin menggunakan tembaga tersebut dalam produksinya sendiri dan mungkin mencoba mengelola biayanya dengan cara yang sama seperti Gray mencoba mengelola resiko di sisi pendapatan. Nah, Gray itu juga melepaskan kemungkinan menghasilkan laba yang lebih besar, tetapi ada beberapa alasan mengapa Gray itu mungkin ingin mengelola resikonya dengan cara tersebut. Jadi yang pertama, mungkin Gray itu perlu meminjam uang untuk membiayai operasinya. Jadi dengan menghilangkan resiko harga jual, Gray itu seharusnya dapat menegosiasikan suku bunga yang lebih rendah, dan atau mungkin sekarang dapat menemukan pemberi pinjaman untuk meminjam, mengingat mitigasi resiko ini. Lalu pajak juga merupakan alasan lain mengapa lindung nilai mungkin masuk akal. Jadi kerugian dapat dikurangkan sejauh mengimbangi laba, namun kerugian harus dialihkan ke tahun-tahun mendatang jika laba tidak mencukupi untuk mengimbanginya. Dengan demikian, manfaat pajak dari kerugian lebih kecil daripada biaya pajak laba karena masalah nilai waktu uang. Nah, akibatnya, karena perlakuan yang tidak setara antara pendapatan dan kerugian, perusahaan mungkin bersedia melepaskan sebagian laba untuk menghindari kerugian. Nah, alasan lain dapat mencakup menghindari kebangkrutan atau untuk mempertahankan insentif bonus manajerial. Lalu ada tabel menguraikan dampak terhadap pendapatan ekonomi jika pajak diabaikan. Nah, dalam situasi tanpa lindung nilai dibandingkan jika Gray melakukan lindung nilai transaksi dengan forward. Jadi di situ tuh ada tabel. Nah, tabelnya itu di sisi paling kiri itu terdapat market price per pound, lalu ada forward price per pound, lalu unhedged gain or loss, economic gain or loss on forward, economic income with hedge, dan lalu akan saya jelaskan dari sisi paling kiri. Jadi market price per poundnya itu 2,4, lalu forward price per poundnya 2,2, lalu unhedged gain or loss-nya 800.000 dolar, lalu economic gain or loss on forward itu ada 400.000 dolar, lalu economic income with hedge-nya itu ada 400.000 dolar. Lalu selanjutnya ada market price per pound itu 2,2, lalu saya lanjut 2,2, lalu terdapat 400.000 dolar, lalu economic gain or loss-nya on forward tidak ada, ini titik impasnya, lalu economic income with hedge-nya 400.000 dolar. Lalu selanjutnya ada market price per pound-nya 2 dolar, lalu ada forward price per pound-nya itu 2,2 dolar, lalu unhedged gain or loss-nya itu tidak ada, economic gain or loss-nya on forward itu 400.000 dolar, lalu economic income with hedge-nya itu 400.000 dolar. Lalu market price per pound-nya itu 1,8 dolar,
forward price per poundnya 2,2 dolar, unhedged gain or loss-nya 400.000 dolar, economic gain or loss-nya on forward itu 800.000 dolar, economic income with hedge-nya itu 400.000 dolar. Nah, jadi pendapatan Chris sebesar 400.000 dolar dapat dipecah menjadi keuntungan atau kerugian terkait kontrak forward dan keuntungan atau kerugian jika tidak ada lindung nilai pada setiap harganya. Jadi kolom yang berjudul keuntungan ekonomi atau kerugian forward itu dihitung dengan mengalihkan selisih harga pasar per pound pada tanggal penyelesaian kontrak dengan harga forward per pound sebesar 2 juta pound. Misalnya jika harga pasar per poundnya adalah 2,4 dan Gray menerima 2,2 per pound dari kontrak forward, terdapat kerugian ekonomi dari perspektif Gray terkait kontrak forward sebesar 0,2 dolar per pound atau 400.000 dolar. Jika Gray tidak melakukan lindung nilai, perusahaan akan memperoleh pendapatan sebesar 2,4 per pound dan laba sebesar 800.000 dolar. Selisih antara keuntungan jika tidak dilakukan lindung nilai sebesar 800.000 dolar dan kerugian atas kontrak lindung nilai sebesar 400.000 dolar menghasilkan pendapatan yang dilaporkan sebesar 400.000 dolar. Nah, jadi contoh-contoh itu merupakan menunjukkan bahwa keuntungan atau kerugian forward bergerak berlawanan arah dengan keuntungan atau kerugian yang tidak dilindungi nilai dan secara efektif menghilangkan resiko harga pendapatan pada tingkat harga berapapun. Itu merupakan lindung nilai yang sepenuhnya efektif. Jadi perlu diperhatikan bahwa setiap titik harga pendapatannya adalah 400.000 dolar. Selanjutnya ada kontrak opsi. Jadi cara lain yang dapat dilakukan Gray untuk mengelola risikonya adalah dengan menggunakan opsi. Opsi dapat dianggap sebagai salah satu jenis asuransi ketika seseorang membeli asuransi rumah, perusahaan. Asuransi akan menanggung kerugian pemilik rumah jika terjadi pencurian, kebakaran, atau berbagai peristiwa lainnya. Nah, tentu saja hal tersebut itu tidak gratis dan jumlah yang dibayarkan pemilik rumah untuk asuransi bergantung pada resiko kerugiannya. Nah, misalnya, daerah dengan tingkat kejahatan properti yang tinggi biasanya memiliki premi asuransi rumah yang lebih tinggi daripada daerah dengan tingkat kejahatan properti yang rendah, karena resiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi lebih tinggi. Nah, dengan cara yang sama, Gray itu mungkin membeli opsi tersebut atau opsi put. Nah, opsi put itu mengharuskan penjual atau penulis opsi put itu harus membeli aset dengan harga tetap, sementara pembeli opsi put memiliki opsi untuk menjual aset di pasar dan akan menjual jika harga pasar lebih tinggi dari harga opsi pada tanggal pelaksanaan opsi. Gray akan memiliki hak untuk melaksanakan opsi dan mengharuskan penulis opsi untuk membeli tembaga dengan harga yang ditetapkan. Jadi bisa dikatakan 2,3 dolar. Nah, Gray akan melaksanakan opsi jika harga pasar tembaga di bawah 2,3 dolar pada tanggal pelaksanaan opsi. Gray akan membiarkan opsi tersebut kedaluarsa jika harganya di atas 2,3 dolar. Dengan cara ini, Gray mengalihkan resiko harga pasar yang lebih rendah kepada penulis opsi tetapi masih dapat memperoleh keuntungan dari harga yang lebih tinggi jika harga pasar lebih tinggi dari harga pelaksanaan opsi sebesar 2,3. Selanjutnya ada konsep dan definisi valuta asing. Jadi mata uang itu menyediakan standar nilai, alat tukar, dan satuan ukur untuk transaksi ekonomi. Mata uang berbagai negara menjalankan dua fungsi pertama dengan tingkat efisiensi yang berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya semua mata uang menyediakan satu ukur untuk kegiatan ekonomi dan sumber daya di negara masing-masing. Jadi agar transaksi dapat dimasukkan dalam catatan keuangan, transaksi tersebut harus diukur dalam suatu mata uang. Umumnya mata uang yang digunakan untuk mencatat transaksi di mata uang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi tersebut adalah sama. Misalnya, sebuah toko pizza di Chicago membeli semua produk dan input lainnya serta membayar semua karyawan dan tagihan lainnya menggunakan dolar Amerika Serikat. Toko pizza tersebut mengumpulkan dolar dari pelanggannya. Jika timbul piutang atau hutang, maka perusahaan akan menerima atau membayar dolar untuk penyelesaian. Piutang atau hutang dinyatakan dalam suatu mata uang ketika harus dibayar dalam mata uang tersebut. Piutang atau utang diukur dalam suatu mata uang yang ketika dicatat dalam catatan keuangan dalam mata uang tersebut. Dalam contoh tersebut, piutang dan utang toko pizza dinyatakan dan diukur
dalam mata uang yang sama, yaitu dolar Amerika Serikat. Selanjutnya ada kutipan nilai tukar langsung dan tidak langsung. Nilai tukar adalah rasio antara satu unit mata uang dengan jumlah mata uang lain yang dapat ditukarkan dengan unit tersebut pada waktu tertentu. Jadi nilai tukar dapat dihitung secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kita asumsikan 1,41 dolar dapat ditukar dengan 1 pound Inggris. Nah, jadi nilai tukar langsungnya itu dolar Amerika Serikat per 1 unit mata uang asing. Jadi 1,41 dolar per 1 sama dengan 1,41 dolar. Lalu untuk kutipan tidak langsungnya itu jumlah unit mata uang asing per dolar Amerika Serikatnya sama dengan 1 per 1,41 dolar sama dengan 0,709 pound Inggris. Baik, selanjutnya di sini yaitu ada floating, fixed, and multiple exchange rates. Nilai tukar dapat ditetapkan oleh unit pemerintah atau diizinkan untuk berfluktuasi atau mengambang seiring dengan perubahan di pasar valuta asing. Nilai tukar resmi atau tetap ditetapkan oleh pemerintah dan tidak berubah sebagai akibat dari perubahan di pasar valuta asing dunia. Nilai tukar bebas atau mengambang adalah nilai tukar yang mencerminkan fluktuasi harga pasar mata uang berdasarkan penawaran dan permintaan serta faktor lain di pasar valuta asing dunia. Selanjutnya ada floating exchange rates. Secara teoris, nilai suatu mata uang seharusnya mencerminkan daya beli mata uang tersebut di pasar global. Misalnya, kenaikan tingkat inflasi suatu negara menunjukkan bahwa daya beli mata uang sedang menurun. Selanjutnya ada fixed and multiple exchange rates. Ketika nilai tukar ditetapkan secara tetap, pemerintah yang menerbitkan dapat menetapkan nilai tukar yang berbeda untuk jenis transaksi yang berbeda. Misalnya, pemerintah dapat menetapkan nilai tukar preferensial untuk impor dan atau jenis impor tertentu, dan nilai tukar penalti untuk ekspor atau jenis ekspor tertentu guna mendukung tujuan ekonomi negara. Selanjutnya ada spot, current, and historical exchange rates. Tingkat tukar spot adalah tingkat tukar untuk pengiriman mata uang secara langsung. Selanjutnya tingkat tukar saat ini adalah tingkat tukar di mana suatu unit mata uang dapat ditukar dengan mata uang lain pada tanggal neraca dan tanggal transaksi. Selanjutnya ada tingkat historis adalah tingkat yang berlaku pada tanggal terjadinya transaksi atau peristiwa tertentu. Selanjutnya yaitu foreign currency transaction other than forward contracts. Yang pertama ada FASB requirements. GAAP menetapkan persyaratan berikut untuk transaksi mata uang asing selain derivatif. Yang pertama, pada tanggal transaksi diakui, setiap aset, liabilitas, pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian yang timbul dari transaksi tersebut harus diukur dan dicatat dalam mata uang fungsional entitas yang mencatat transaksi tersebut menggunakan kurs valuta asing yang berlaku pada tanggal tersebut. Yang kedua, pada setiap tanggal neraca, saldo yang dicatat dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas pencatatan harus disesuaikan untuk mencerminkan kurs valuta asing yang berlaku. Selanjutnya ada translation at the spot rate. Persyaratan pertama untuk mencatat transaksi mata uang asing adalah bahwa transaksi tersebut harus dikonversi ke dolar Amerika Serikat berdasarkan kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi.
Setiap akun liabilitas, pendapatan, dan beban yang timbul dari transaksi tersebut harus dikonversi ke dolar Amerika Serikat sebelum dicatat. Satuan pengukuran diubah dari mata uang asing ke dolar Amerika Serikat. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan penyesuaian setelah tanggal neraca. Nah, keuntungan dan kerugian pada transaksi mata uang asing tidak dapat ditunda sampai dengan mata uang asing dikonversi menjadi dolar Amerika Serikat atau sampai piutang terkait dikumpulkan atau hutang diselesaikan. Nah, sebaliknya, jumlah ini disesuaikan untuk mencerminkan nilai tukar saat ini pada tanggal neraca dan setiap keuntungan atau kerugian pertukaran yang dihasilkan dari penyesuaian dimasukkan dalam pendapatan tahun berjalan. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan pembelian dalam mata uang asing. Nah, singkatnya, pembelian dalam mata uang asing harus diukur dalam dolar pada tanggal pembelian menggunakan nilai tukar spot mata uang asing pada tanggal tersebut. Nah, seperti pada gambar di bawah, jika tanggal neraca terjadi sebelum kewajiban atau liabilitas dibayarkan, maka hutang harus diukur ulang untuk mencerminkan suku bunga spot pada tanggal laporan keuangan. Nah, hasil keuntungan jika dolar menguat karena lebih banyak euro dapat dibeli dengan $1 daripada ketika kewajiban pertama kali dicatat. Hasil kerugian jika dolar melemah karena lebih sedikit euro yang dapat dibeli dengan $1 daripada ketika kewajiban pertama kali dicatat. Ketika kewajiban dibayar, keuntungan atau ketika kewajiban lebih kecil sejak tanggal laporan keuangan terakhir, ataupun kerugian ketika kewajiban lebih besar daripada tanggal laporan keuangan terakhir dicatat karena kewajiban dibayarkan pada tingkat spot pada tanggal pembayaran. Nah, biasanya perusahaan mengatur dengan bank untuk menangani konversi. Bank akan menagih rekening bank perusahaan dalam dolar termasuk dengan biaya transaksi dan mentransfer mata uang asing ke rekening penerima pembayaran. Kemudian ada penjualan dalam mata uang asing. Nah, singkatnya, penjualan dalam mata uang asing harus diukur dalam dolar pada tanggal penjualan menggunakan nilai tukar spot mata uang asing pada tanggal tersebut. Jika tanggal laporan keuangan terjadi sebelum piutang dibayarkan, maka piutang harus diukur ulang untuk mencerminkan tarif spot pada tanggal laporan keuangan. Nah, hasil keuntungan ketika dolar telah melemah karena mata uang asing yang akan diterima bernilai lebih banyak dolar daripada saat awalnya tercatat. Nah, kerugian terjadi ketika dolar telah menguat karena mata uang asing yang akan diterima bernilai kurang dalam dolar daripada saat awalnya tercatat. Nah, ketika piutang dibayarkan, keuntungan atau kerugian dicatat karena piutang akan dibayarkan pada tingkat spot pada tanggal pembayaran. Jika sebuah perusahaan memegang mata uang asing untuk jangka waktu tertentu untuk tujuan spekulatif setelah piutang dibayarkan, alih-alih mengubahnya menjadi dolar, keuntungan dan kerugian terus dilaporkan pada setiap tanggal laporan keuangan sampai mata uang asing dikonversi menjadi dolar. Nah, sekian pemaparan materi dari kami kelompok 4 terkait dengan bab 12 yang berjudul derivatif dan mata uang asing, konsep dan transaksi umum. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian maupun sikap. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.